Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Yolanda selaku dosen menyimak dan berbicara serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pada hari ini telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato tentang makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik, melainkan juga bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan merupakan peranan yang sangat penting dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena disinilah cita-cita dan masa depan suatu bangsa dan negara akan diteruskan oleh para generasi mudanya. Sayangnya, tidak semua generasi muda saat ini memahami arti penting sebuah pendidikan. Mereka memakai seragam berangkat ke sekolah, tapi di tengah jalan mampir, atau sekadar nongkrong buang-buang waktu, atau melakukan hal berbahaya lainnya. Mereka tidak memikirkan biaya yang telah dikeluarkan oleh orang tua mereka, yang berharap anaknya akan menjadi sukses, menimba ilmu dengan baik. Inilah kasus yang masih sering terjadi di Indonesia. Padahal anak-anaknya serius dengan pendidikan, tak sedikit yang mengalami putus sekolah. Ini dikarenakan keterbatasan ekonomi maupun keterbatasan akses dalam menuju ke sekolah. Masih ingatkah kalian sebagian kecil saudara kita di daerah lain yang harus menyeberang sungai, harus bertaruh nyawa demi bisa mencapai ke sekolah? Di saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang baik, mereka terkendala akses menuju sekolah dan masalah lainnya. Sementara di luar sana, anak-anak yang mampu, yang difasilitasi dengan sangat baik oleh kedua orang tuanya, malah menyia-nyiakan kesempatan itu. Oleh karena itu, bagi kita yang mendapatkan kemudahan untuk mengenyam pendidikan, maka marilah gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencapai cita-cita. Ada yang bercita-cita menjadi dokter, seorang guru, ataupun dosen, insinyur, presiden, dan masih banyak hal lainnya. Itu semua akan tercapai dengan pendidikan. Pendidikan ini merupakan menjadi jalur yang termudah untuk memutuskan mata rantai kemiskinan. Karena kemiskinan erat kaitannya dengan kebodohan. Tapi selama masih ada orang-orang yang tidak serius dalam belajar, masih banyak bercanda, masih banyak main-main, kemiskinan akan terus menggerogoti bangsa Indonesia. Pendidikan yang cukup membuat orang lebih mudah mendapatkan informasi dan juga pintar. Hal ini membuat orang berpendidikan mendapatkan kesempatan yang lebih banyak dibandingkan orang yang tidak berpendidikan. Mereka yang berpendidikan akan mendapatkan pekerjaan yang layak dan akan mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan orang yang tidak berpendidikan. Seperti kesejahteraannya akan terjamin dan akan hidup lebih baik ke depannya. Hadirin sekalian yang saya hormati, mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ini, maka dari itu kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar dan terus belajar serta tidak lupa mempersiapkan diri untuk meraih pendidikan setinggi-tinggi mungkin agar cita-cita yang diinginkan tercapai. Pasti teman-teman semua mau kan semua cita-citanya tercapai. Jadi jangan malas, terus kerja keras, dan jangan lupa berdoa, karena percuma kita tuh kerja keras tanpa doa gitu. Saya juga mau mengajak teman-teman semua untuk meresapi makna globalisasi.
Jadi globalisasi ini tuh ada pengaruhnya juga untuk pendidikan. Kita diberi cara bagaimana kita menghadapi sebuah globalisasi. Globalisasi ini merupakan proses penyebaran unsur-unsur baru di kehidupan. Ini bisa mencakup informasi dari seluruh dunia melalui media cetak atau elektronik lainnya. Hampir semua aspek kehidupan terpengaruh oleh hal ini. Misalnya, di bidang transportasi, telekomunikasi, atau kuliner lainnya, hingga fashion bahkan. Jadi, maka kuliner-kuliner dari luar negeri, dari luar Indonesia, banyak yang masuk ke Indonesia, serta juga banyak fashion-fashion atau brand-brand dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Tidak jarang, barang-barang asli atau makanan khas Indonesia ini akan punah. Bahkan, sudah sulit untuk dicari. Meski bermanfaat untuk kehidupan, globalisasi juga memiliki dampak negatif. Oleh sebab itu, kita harus pandai memilah dan memilih mana yang baik dan buruk untuk dampak globalisasi ini. Ambil aspek positifnya dan buang unsur negatifnya. Tujuannya agar budaya dari manapun yang masuk ke Indonesia dapat terfilter dengan baik. Artinya, dapat kita jaga apa keaslian yang ada di Indonesia. Ini penting supaya ciri khas kearifan lokal budaya Nusantara bisa tetap terjaga dan bertahan di tengah terpaparan modernisasi. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf masih banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.